zahir wal batin. Dia telah mengumpulkan ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Bahkan dikatakan dia disebutkan Imam Syafi'i secara zahir. Ilmu zahirnya dia itu bisa disamakan dengan ilmunya Imam Syafi'i. Sama Imam Haddad dikatakan seperti itu. Kalau kita nggak tahu, cuman yang ngomong Imam Haddad kita nggak bisa jawab. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Yang tahu beliau itu mayariful ilim illa bi ahlil ilim. Nggak tahu ilmu itu kecuali orang ahli ilmu. Kalau orang awam, wah, alim, alim. Padahal dibohongin ente ini. Ya kan? Kadang kita dibohongin sama orang. Kita bilang, alim dia. Karena ngomongnya enak, ya kan? Karena bicaranya itu bagus, indah, cocok kita ngomongannya. Akhirnya apa? Kita menganggap dia, itu orang alim. Padahal dia nggak alim, biasa. Ya. Makanya nggak tahu orang alim itu kecuali orang yang benar-benar juga orang alim juga. Begitu. Dan kita belajar sama beliau. Dan kita belajar tentang kitab beliau yaitu Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Dari ta'alluqnya sama Imam Haddad, beliau itu suka perjalanan jauh dari rumahnya ke Imam Haddad. Perjalanan jauh dari rumah beliau ke Imam Haddad. Dari belajarnya beliau, istiqomahnya beliau. Jauh rumahnya beliau, cuman suka datang ke Imam Haddad. Jauh padahal. Dari kota Seoul itu dekat Seoul itu rumah beliau itu sampai beliau jalan datang untuk menuju Imam Haddad dan tinggal 3 hari 2 hari tepatnya Imam Haddad. Kalau bahasa sekarang ngaji apa? Ngaji mosengan ya, ngaji kalong. Kayak ini datang 2 hari 3 hari pulang lagi. Gitu. Dan begitu juga Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Langsung kita buka aja ya bercepat ya. Nah, beliau juga mengajarkan kepada kita ini kitab-kitab bagus, kitab barokah. Dikatakan dalam kitab barokah ini, kitab barokah yaitu kitab yang bisa kita memberkati diri kita untuk mengamalkan daripada ini. Nah, begitu juga sekarang kita di sini. Ini namanya ada kitab Risalatul Jah. Kitab Risalatul Jami'ah. Kitab namanya kitab Risalatul Jami'ah. Makanya dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, dikatakan di sini orang itu bismillah itu setiap mu'alif pasti mendahului kitabnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kitab mu'allif itu tidak mendahulukan kitabnya dengan bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu iktidaan bil Qur'anil Aziz. Memulai bismillah itu karena dia mengikuti daripada Al-Qur'an. Ya kan? Al-Qur'an apa di awalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia memulai juga kitabnya mu'allif itu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena apa? Karena di situ ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwal aqta, fahuwal ajdam, fahuwal abtar. Bahkan jangan siapa apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuatu yang diperhatikan oleh agama dan dia tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut bakal tidak barokah. Tidak ada barokahnya. Maka kalau kita memulai sesuatu dengan Bismillah, insya Allah berkah. Buka baju Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim, minum Bismillahirrahmanirrahim, makan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Barokah. Maka itu sunnahkan bagi kita itu untuk memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sesuatu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, apakah barokah? Nggak ada barokahnya. Coba kita lihat koran. Tahu koran? Koran? Iya, sehari dibaca, sore sudah jadi gratisan. Pagi dijual mahal, siang sudah setengah harga.
Sore sudah nggak laku. Kenapa? Besok pagi sudah muncul lagi cerita yang baru. Ada bismillah ya? Nggak ada. Kenapa? Nggak barokah. Majalah? Nggak ada. Selesai sebulan, majalah keluar, keluar jadi apa? Besoknya bulan depan jadi apa? Jadi bungkus nasi. Kenapa? Nggak ada barokah. Nah, begitu juga kita, apapun kita mulai dengan bismillah, itu pasti ada barokahnya. Kalau kita punya kegiatan apapun, perbuatan apapun, menulis apapun, selama itu berkaitan dengan syariat, maka mulailah dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Mulailah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukumnya. Hukumnya Bismillah itu ada 5. Yang pertama, hukumnya Bismillah itu kadang wajib. Kapan itu wajib Bismillahirrahmanirrahim? Ketika kita mau sholat. Ketika kita sholat, baca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, wajib gak baca Bismillah? Wajib, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Bismillah itu juga termasuk daripada Fatihah, katanya Imam Syafi'i. Makanya wajib, itu yang pertama. Yang kedua, sunnah. Kapan itu sunnah? Ya kan? Sunnah itu setiap pekerjaan yang sunnah, maka baca Bismillah juga sunnah. Contoh, atau contoh apa? Mau sedekah, sunnah kan? Baca Bismillah, sunnah baca Bismillah. Baca Al-Quran, ya kan? Sunnah, mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi buka baca kitab, mulai dengan baca Bismillah. Kenapa? Sesuatu yang sunnah dimulai dengan Bismillah. Maka Bismillahnya tersebut menjadi sunnah. Wa makruh. Juga kadang-kadang terjadi sesuatu yang makruh. Baca Bismillah itu makruh. Tahu makruh hukumnya? Tahu makruh? Apa itu makruh? Yang belakang tahu makruh? Apa makruh? Coba ada yang tahu makruh? Makruh itu kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh. Nah, hukumnya makruh bagaimana? Nah, makruh itu bismillah kapan makruh? Yaitu apabila kita mengerjakan sesuatu yang makruh. Karena sebabnya emang makruh. Contoh, mencabut uban. Mencabut uban itu makruh. Makruh. Maka ketika kita baca bismillah, hukumnya jadi makruh. Tamam. Terus juga menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi haram. Kapan? Haram itu ketika kita mengerjakan maksiat. Seperti minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamr haram. Baca bismillah, haram lagi itu dapat. Tamam? Tamam. Itu. Terus zina, haram. Ketika itu berzina, baca bismillah, ya haram. Tambah jadi haram. Bismillahnya haram, zinanya juga haram. Mencuri. Mencuri ada uang, saya mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Ya kan? Menjadi haram. Tamam. Sesuatu yang haram kalau kita kerjakan dengan bismillah, bismillahnya juga menjadi haram. Ada juga yang mubah. Apa mubah? Yaitu sesuatu apabila kita kerjakan tidak mendapatkan pahala, kita tinggalkan juga mendapatkan pahala. Apa itu contohnya? Seperti memindahkan barang. Taruh barang. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Noleh, bismillahirrahmanirrahim. Ke depan, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Melihat, bismillahirrahmanirrahim. Senyum, bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala? Enggak dapat. Kalau ditinggalkan bismillahirrahmanirrahim, enggak dapat pahala juga. Enggak dapat pahala. Nah, itu sesuatu yang mubah apabila kita kerjakan, kita juga tidak mendapatkan pahala, walau tidak begitu juga tidak mendapatkan dosa. Dan sesuatu yang mubah itu bisa menjadi sunnah apabila dibumbui dengan niat yang baik. Dibumbui dengan niat yang baik, ya kan? Sesuatu yang mubah itu tidak mendapatkan pahala, tapi kalau kita sunnahkan dengan niat yang bagus, maka mendapatkan pahala dan sunnah juga mengucapkan
Contoh, makan. Makan itu sesuatu yang mubah. Ente diperintahkan makan? Tidak. Diharamkan makan? Tidak. Makruh makan? Tidak. Mubah. Sunnah makan? Tidak. Tetapi ketika ente makan, saya niat makan ini untuk menguatkan saya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum makan tadi gimana? Hukum makan tadi gimana? Sunnah. Sun, sunnah. Hukum makan tadi hukum makannya sunnah. Jadi hukum makannya sunnah. Baca bismillah sunnah. Sunnah. Sunnah baca bismillah. Paham ya? Jelas ya? Jelas. Jadi hukumnya bismillah itu ada 5. Ada 5. Ya. Nah itu. Makanya diamalkan itu. Hati-hati. Dan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ismun, ya, ba itu lil musahabah, untuk menemani atau untuk menemani daripada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba itu artinya apa? Dengan. Ismun apa? Nama. Allah lafzul jalalah. Siapa itu Allah? Allah adalah zat yang wajib kita untuk sembah. Wajib itu untuk sembah. Wajib untuk sembah. Jadi gitu. Zat yang wajib ada, ya kan? Dan berhak untuk kesempurnaan dari segala apapun. Itu namanya Allah. Jadi lafaz Allah itu artinya apa? Lafaz yang menunjukkan zat. Zat itu sesuatu yang ada, yang wajib ada, ya kan? Yang berhak mempunyai semua kesempurnaan. Kalau seandainya ada Tuhan yang mana dia kekurangan daripada semua kesempurnaan, maka dia gak pantas disebut lafzul jalalah Allah. Kalau ada yang mengaku Tuhan terus minta disebut nama Allah, gak pantas. Kenapa? Karena dia memiliki kekurangan. Nyembah apa? Pohon. Pohon sempurna? Tidak. Bisa bicara? Tidak. Ngabulkan ente? Apa yang ente minta dikabulkan? Tidak. Apa lagi? Hewan. Ente sembah hewan. Ngabulkan apa yang ente minta? Tidak. Apa yang ente mau dikasih? Kagak. Yang ada ente kena tainya. Iya. Kadang dikencengin. Apakah itu disebut Tuhan? Tidak. Kekurangan. Manusia juga begitu. Matahari mempunyai kekurangan. Siangnya ada, malamnya hilang. Bintang, malamnya ada, siangnya hilang. Apa lagi? Segala apapun yang di benak ente tentang sesuatu kesempurnaan dan terkumpul dalam satu zat, itu hanya Allah. Itu Allah. Itu namanya Allah. Semua mempunyai sifat yang ada, yang sempurna sifat tersebut, itu yang mempunyai semua kesempurnaan, itu adalah namanya Allah. Makanya itu yang wajib berhak kita untuk sembah. Ya. Kalau kita masih mau cari Tuhan, ke patung, kayak patung dari roti kita makan kalau lapar. Ya, kayak zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, kata Sayyidina Umar, bahlul lana dulu ya, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Iya, dulu Anda punya Tuhan, Anda nyembah patung, Tuhannya Anda terbuat dari roti. Pas lagi nyembah, lapar. Ya, Anda comot sedikit. Anda comot hidungnya. Tuhan, saya lapar, saya mau makan dikit ya. Diambil hidungnya, dimakan sama dia. Anda lapar lagi, Tuhan, saya lapar, saya ambil kupingnya ya. Diambil kupingnya, dimakan. Sampai habis Tuhannya. Ngasih ente apa-apa? Ngasih keberkahan, ngasih sesuatu? Kagak. Nah, itu tidak bisa disebut dengan namanya Tuhan. Ya, Tuhan itu yang mempunyai segala kesempurnaan. Sehingga kesempurnaan tersebut, kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Allah kita nggak bisa ngelihat. Iya, karena itu tidak sempurna. Karena kita tidak sempurna, kita memiliki keterbatasan. Pandangan kita aja paling berapa kilo sih? 1 kilo ada? Nggak nyampe. Ya kan? Pandangan kita itu terbatas. Sedangkan kalau kita pelajari tentang pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu bisa melihat segala bentuk apapun. Bahkan Allah itu bisa melihat semut
yang warna hitam di atas batu hitam di kegelapan malam hari. Allah bisa melihat semut yang berjalan di atas batu hitam yang warna hitam di kegelapan malam, yang mana semutnya itu warna hitam dan jalan. Dia Allah tahu, mendengar, melihat. Ya, bisa bedakan sama kita? Beda dong. Kalau seandainya Allah itu sama penglihatannya sama kita, berarti dia nggak pantas jadi Tuhan. Kenapa? Sama kita. Karena dia lebih hebat dari kita, lebih sempurna dari kita, maka kita jadikan Tuhan. Segala sesuatu yang lebih hebat dari kita, bisa kita jadikan Tuhan. Cuman kita lihat dulu, apakah dia sempurna seperti Allah, apa tidak. Tetapi kalau ada sesuatu yang di bawah kita, terus kita jadikan Tuhan, nah namanya kita orang gila, nggak pantas jadikan Tuhan. Ya kan? Batu dijadikan Tuhan. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, tidak bisa. Lebih rendah dari kita jadi Tuhan. Kita berakal atau tidak? Berakal. Maka kita bisa bedakan di situ. Iya, mana yang Tuhan yang betul, mana yang tidak. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka penting ini, penting. Jadi kalau ente pengen jadi Tuhan, ente menjadi pencari Tuhan, ya seandainya ente ada orang pencari Tuhan, ente kalau mencari Tuhan, Tuhan itu lebih hebat dari ente. Yang pertama, nggak ada Tuhan yang sama ente atau di bawahnya ente, nggak mungkin. Tuhan itu harus lebih hebat daripada ente. Dari segi penglihatan harus lebih hebat dari ente, pendengaran harus lebih hebat dari ente, penciuman, pendengaran, segala macam harus lebih hebat sama ente, dan tidak mirip sama ente. Kalau mata, Tuhan juga punya mata sama kayak ente, ya sama aja dong. Harus lebih dong. Kayak gimana? Ya kita nggak tahu karena kita terbatas sehingga kita tidak bisa mengenali. Makanya diutus Nabi Muhammad agar kita itu menjadi wasilah, penyambung antara kita dengan Allah. Kalau kita langsung kepada Allah kita nggak mampu. Kenapa? Karena kita hamba ciptaannya Allah yang nggak bisa mendeteksi atau melihat atau merasakan Allah. Makanya diutus Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu untuk wasilah kita kepada Allah. Begitu. Iya. Makanya Tuhan itu harus sempurna dari segala sifat. Paham ya? Terus Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat banyak. Disebutkan di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dikatakan Ar-Rahman itu Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'am. Pemberi nikmat ya dari segala nikmat yang umum. Semua dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Mau itu kafir, mau itu musyrik, mau itu muslim, dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmatnya secara umum. Nikmat yang secara umum itu apa? Yang semua dikasih sama Allah, mau itu beriman atau tidak beriman kepada Allah. Apa itu? Bernafas, melihat, merasakan, mencium, apalagi berjalan, tidur, lelah, bangun, makan, itu semua nikmat dari Allah yang Allah berikan ke semua makhluk. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang mana sifat tersebut khusus. Sifat kasih sayang yang sama artinya seperti Rahman, cuman khusus. Khususnya apa? Kepada orang-orang yang Allah berikan. Seperti iman kepada Allah. Itu orang khusus. Gak sembarang orang beriman kepada Allah. Kayak kita ini, kita beriman sama Allah. Padahal kita nggak ngelihat Allah. Tapi kok percaya kita sama Allah? Ah, itu orang khusus, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak sembarang orang. Nggak sembarang orang. Maka kita syukur. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Pemberi kasih sayang dan pemberi cinta dan kasih sayang. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pemberi nikmat kepada semua makhluk. Begitu juga pemberi nikmat khusus kepada makhluk yang khusus yang Allah berikan. Paham ya? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Itu kan ya artinya. Ya kan? Alhamdu, segala puji untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian. Alhamdu itu apa? Alhamdu itu segala puji, pujian. Yang mana pujian tersebut bisa diucapkan, ya kan? Sebab
Pujian itu sebab sesuatu yang membuat kita itu memuji dia. Perbuatan pujian dari lisan sebab perbuatan yang baik dari dia. Contoh, nanti ngasih anak makanan. Bagaimana itu? Senang kan? Alhamdulillah. Makasih beb. Ini beb, makanan beb buat antum beb. Anak pasti muji ente. Masya Allah baik dia ya. Iya, kenapa? Itu namanya pujian. Nah, begitu juga alhamdulillah itu rasa pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala apapun daripada nikmatnya. Tadi sini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi itu apa? Tuhan. Al-alamin itu alamin apa? Alamin itu sekalian alam. Itu alam itu ya kalau alam itu alam semesta. Kalau alamin itu jamak banyak. Apa itu? Meliputi daripada manusia, meliputi daripada jin, meliputi daripada malaikat. Itu namanya alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala semua alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang mencakup daripada nikmat-nikmatnya. Di sini kan hamdan pujian yuafi yang mencakup daripada nikmat-nikmatnya. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan juga mencakup daripada nikmat yang lebih. Jadi ada nikmatnya Allah yang memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, ada juga nikmat-nikmat yang lebih. Ya Allah, saya memuji kepadamu atas nikmat yang kau telah berikan kepadaku yang ada ini, dan apa-apa nikmat yang lebih daripada segala nikmat tersebut. Itu makanya dikatakan sama ulama, ini sirah ini adalah sirah pujian yang paling bagus untuk seorang hamba kepada Tuhannya. Sirah yang paling bagus. Kayak kalau kita mau memberikan pujian kepada Allah tuh sunahkan untuk baca ini. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini setiap apapun kita mau doa disunahkan baca ini. Baca alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Begitu. Sunnah. Kenapa? Ini ada sirah terbaik daripada sirah hamdalah. Alhamdulillah itu banyak. Alhamdulillahilladzi amarna, alhamdulillahilladzi kata. Banyak. Nah, terus paling baiknya gimana? Alhamdulillah, yaitu alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Paham ya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala dan salawat serta salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya wasallam, dan salam dan begitu juga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasallallahu salat itu as-salatu itu maknanya ya kan, salawat itu maknanya apa? Kayak gitu. Salawat itu apa sih artinya? Salawat apa? Doa ya, doa gimana? Salawat itu ya kan maknanya apabila dari Allah, kalau sholawat dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Apa artinya? Apabila dari Allah itu rahmat. Kerahmatan kepada Nabi Muhammad. Wa in kanat minal malaikah, apabila dari malaikat itu namanya istighfar. Namanya istighfar. Malaikat juga sholawat sama Nabi Muhammad, namanya juga istighfar. Wa in kanat minal insi, apabila dari manusia, maka sholawat tersebut istinsi itu namanya apa? Doa. Namanya doa. Saat sampai jam berapa? تفضل ممكن بعد المغرب نستمر ولا كيف؟ Terserah. Enaknya. Tamam. Kalau dari Allah itu rahmat. Tapi kalau malaikat itu istighfar. Kalau dari manusia namanya doa. Itu salawat. Iya kan? Nah, maka itu. Wassallallahu, dan sholawatnya Allah ala sayyidina, kepada Tuhan kita. Sayyid itu dipanggil sayyid. Sayyid fulan, sayyid ini, sayyid. Sayyid itu apa? Sayyid itu ada 4 kriteria. Yang pertama
Liman sada fi qaumihi, orang yang diagungkan di kaumnya, dimuliakan, ditokohkan di kaumnya. Au man katsura sawaduhu, atau orang yang banyak pengikutnya. Yang kedua, au tafza ilaihin nas inda syada'id, atau yang ketiga, orang itu kalau lagi sempet, lagi stres, lagi banyak masalah, datang ke dia. Awil halimul ladzi la yastafizu ghadab, atau orang yang penyabar yang mana tidak bisa marah sedikit pun, tidak bisa dipancing dengan kemarahan. Itu. Dan sifat ini, empat sifat ini, yang pertama itu sifat itu semua itu ada sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut sayyid. Ya, paham ya? Wallahu a'lam bishawab.